Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Henry Erianto, MMM, selaku pembimbing 1 dan Bapak Suherdi, SPD, SHMM, selaku pembimbing 2. Izinkan saya memperkenalkan diri saya Intan Puspita Ayudita Putri Wijenarko dengan NIM 173521066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yaitu analisis implementasi penyimpanan dokumen digital berbasis Dropbox di PT XYZ. Yang pertama yaitu ada bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian. Di era digital ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Salah satu bidang yang paling terdampak oleh perkembangan ini adalah pengelolaan arsip. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan dorongan untuk meningkatkan efisiensi kerja, perusahaan mulai beralih menggunakan layanan penyimpanan digital seperti Dropbox. Observasi penelitian menemukan adanya permasalahan pada sistem pengelolaan arsip yang belum sepenuhnya digital. Meskipun perusahaan sudah menggunakan Dropbox, untuk penyimpanan digitalnya masih terdapat dokumen fisik yang menumpuk dan belum didigitalisasi. Keterbatasan kapasitas penyimpanan menjadi isu penting. Ketika ruangan penyimpanan Dropbox penuh, perusahaan harus membeli kapasitas tambahan yang dapat menambahkan biaya operasional. Selanjutnya, di sini saya telah melakukan pra-riset, yang itu pertama ada penggunaan Dropbox dalam pengelolaan arsip digital di PT XYZ sudah memenuhi semua kebutuhan penyimpanan dokumen digital dengan baik. Hasil pra-riset menunjukkan dari 20 karyawan, yaitu responden mengambil sampel 15% menjawab setuju dan 30% menjawab netral dan sisanya 55% menjawab tidak setuju. Untuk pertanyaan yang kedua, transisi dari penyimpanan dokumen fisik ke digital di PT XYZ tidak mengalami hambatan atau kendala. Pra-riset diagram menunjukkan bahwa dari 20 responden yang diambil, 30% menjawab netral dan sisanya menjawab 70% menjawab tidak setuju. Yang terakhir ada pertanyaannya, kapasitas penyimpanan Dropbox yang digunakan di PT XYZ sudah cukup menampung seluruh dokumen perusahaan tanpa perlu memberi tambahan kapasitas. Hasil pra-riset diagram dari 20 responden menjawab 35% netral, sisanya 65% menjawab tidak setuju. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama itu adalah mengetahui implementasi penyimpanan dokumen digital berbasis Dropbox. Yang kedua ada mengetahui penggunaan Dropbox efektif dalam membantu pengelolaan arsip digital di PT XYZ. Yang ketiga mengetahui implementasi penyimpanan dokumen digital berbasis Dropbox. Dan yang keempat mengetahui dampak kapasitas penyimpanan Dropbox yang terbatas bagi kelancaran pekerjaan administrasi di PT XYZ. Selanjutnya yaitu bab 2 atau kajian pustaka. Konsep yang diteliti. Yang pertama ini ada pengertian arsip. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI nomor 4 tahun 2025. Menurutnya arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ini ada pengelolaan arsip. Menurut Muhyiddin tahun 2019, pengelolaan arsip adalah proses pengendalian arsip secara efisien, efektif, dan sistematis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, serta menjamin keselamatan arsip sebagai penanggung jawab nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip terbagi menjadi dua, yaitu ada arsip fisik dan juga arsip digital. Jenis penyimpanan arsip yang umum digunakan oleh organisasi baik dalam bentuk fisik maupun digital, yaitu ada penyimpanan fisik terdiri dari lemari arsip, kotak arsip, dan juga rak arsip. Sedangkan untuk penyimpanan digital sendiri itu terdapat server lokal dan cloud storage.
Selanjutnya yaitu digitalisasi arsip. Digitalisasi adalah proses pengalihan dari media cetak ke digital dengan proses scanning, digital photograph, dan lainnya, di mana membutuhkan peralatan seperti komputer, aplikasi scan, operator media, sumber, dan software menurut Bunga dan Azari tahun 2023. Salah satu alasan utama mengapa digitalisasi arsip menjadi penting adalah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. Dengan mengkonversi arsip fisik menjadi format digital, informasi dapat diakses lebih cepat dan mudah oleh pengguna di berbagai lokasi. Selanjutnya yaitu ada cloud storage dalam pengelolaan arsip. Cloud storage merupakan layanan penyimpanan file berbasis dengan jaringan internet di mana file yang disimpan dapat dikelola dari berbagai tempat selama penggunaan dapat terhubung dengan cloud storage melalui internet. Ya, selanjutnya ada Dropbox sebagai platform penyimpanan digital. Dropbox adalah layanan file hosting atau sering disebut sebagai layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan Anda menyimpan file secara online dan menyinkronkannya ke perangkat komputer. Manfaat dan fungsi Dropbox sendiri yaitu menyimpan dan melindungi file secara aman, akses data fleksibel di mana saja, berbagai file dan video dengan mudah, fitur backup otomatis, kolaborasi dokumen secara real time, dan tingkat keamanan yang sangat terjamin. Di sini terdapat penelitian terdahulu yaitu analisis metode pengamatan data pada layanan cloud computing dari Munirul Ula tahun 2019. Selanjutnya ada implementasi sistem arsip elektronik dalam meningkatkan efisiensi operasional di SMK Gelora Jaya Nusantara Medan yaitu Fikri Zuhali Simbolan dan kawan-kawan tahun 2024, dan ada Changing of Government in Digital Transformation, Integrating Records Management and Digital Solution in Pekanbaru, Indonesia, yaitu MRI Triputra Nasution dan kawan-kawan tahun 2024. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian. Waktu penelitian yang saya lakukan yaitu Desember tahun 2024 sampai dengan Juli 2025. Tempat penelitian saya sendiri di PT Lamandau Sumber Sejahtera. Desain penelitiannya itu adalah penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber data dan sampel penelitian sesuai dengan data yang diperoleh atau data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan mengambil sampel sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik keabsahan datanya, teknik triangulasi sebagai teknik uji validasi data, dan yang terakhir ada teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan juga penyajian data. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.